Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AG Vlog, channel yang membahas ekonomi, bisnis dan keuangan. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 menurut Asian Development Bank. 1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 dibandingkan negara ASEAN? Asia Development Bank, ADB, mengeluarkan rilis terbaru mengenai outlook pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, khususnya di Asia, termasuk Indonesia. Menurut ADB, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan akan mencapai 4,8% dan akan meningkat menjadi 5% pada tahun 2024. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara diperkirakan akan mencapai 4,7% pada 2023, turun dari pertumbuhan pada tahun lalu yang mencapai 5,6% dan akan tumbuh menjadi 5% pada 2024. Pertumbuhan di Asia Tenggara didorong oleh pembukaan kembali ekonomi dan konsumsi swasta, serta investasi yang lebih kuat mempercepat pertumbuhan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara ASEAN lainnya, Indonesia masih kalah dari perkiraan pertumbuhan ekonomi Filipina dan Vietnam yang masing-masing diperkirakan tumbuh 6% dan 6,5%. Namun Indonesia lebih unggul jika dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Singapura pada 2023 yang masing-masing diperkirakan mencapai 4,7% dan 2%. 2. Bagaimana perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia jika dibandingkan pra-pandemi COVID-19? Bank Pembangunan Asia, ADB, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di bawah rata-rata pra-pandemi COVID-19, setidaknya hingga tahun 2024. ADB mengungkapkan, perkiraan pertumbuhan dalam 2 tahun ke depan berada di bawah rata-rata pertumbuhan selama pra-pandemi COVID-19 yang sebesar 5,3% year-on-year. Proyeksi tersebut menunjukkan asumsi penurunan tingkat ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan tidak adanya reformasi struktural besar tambahan. Sebagai kontributor penggerak perekonomian, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh tetapi tidak sekuat pra-pandemi. Kembali normalnya belanja konsumen dan manfaat dari penurunan inflasi akan menopang pertumbuhan. ADB pun memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 sekitar 5,0% year-on-year. 3. Bagaimana kinerja ekspor Indonesia tahun 2023? ADB memperkirakan kinerja ekspor pada tahun 2023 penuh dengan tantangan seiring aturan anti-deforestasi dari Uni Eropa dan mekanisme penyesuaian batas karbon yang akan menghambat prospek ekspor Indonesia. Tekanan global pada 2023 diproyeksikan akan memangkas pertumbuhan ekspor, meski transaksi berjalan diperkirakan akan tetap mendekati seimbang. Namun, besarnya angka ekspor akan menghasilkan tambahan pendapatan yang memungkinkan Indonesia memangkas defisit anggaran hingga di bawah 3% dari PDB, setahun sebelum tenggatnya. 4. Bagaimana pertumbuhan investasi Indonesia tahun 2023? ADB memperkirakan dari sisi investasi, dunia usaha nampaknya akan dalam posisi wait and see, sehingga menahan aktivitas investasi. Hal ini juga berkaitan menjelang tahun pemilu pada tahun 2024 yang biasanya aktivitas investasi cenderung lambat jelang pemilu. 5. Bagaimana dengan laju inflasi di Indonesia tahun 2023? Laju inflasi pun sudah menunjukkan tren penurunan, berkat melemahnya harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter. ADB memperkirakan laju inflasi Indonesia akan turun ke sekitar 3,5% pada Desember dan mencapai rata-rata 4,2% pada 2023. 6. Apa yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Asia? Pertama, pertumbuhan ekonomi Cina. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia terutama didorong oleh kebangkitan ekonomi di Cina setelah pandemi dan kenaikan kuat perekonomian India. Namun ADB juga mengingatkan, keputusan negara-negara penghasil minyak pada akhir pekan lalu untuk memangkas produksi, akan mendorong harga minyak naik dan bisa menyulut kembali inflasi dan menambah tantangan bagi kawasan Asia. Adapun inflasi di Asia menurut ADB tampaknya lebih didorong oleh lonjakan permintaan jasa, seperti pariwisata, daripada lonjakan harga barang-barang.
ADB memperkirakan bahwa ekonomi Cina akan tumbuh 5% tahun ini dan 4,5% tahun depan. Peningkatan dari pertumbuhan 3% tahun lalu tetapi lebih lambat dari rata-rata jangka panjangnya. Kedua, pergerakan harga minyak. Pergerakan harga minyak juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia. Namun, peningkatan impor minyak mentah dari Rusia, terutama oleh Cina dan India, kemungkinan akan meredam dampak kenaikan harga minyak. Ekspor minyak Rusia ke Cina, India, dan Turki meningkat lebih dari 2 kali lipat tahun lalu. Pada Februari, sepertiga dari ekspor minyak mentah Rusia dikirim ke India dan lebih dari 1/4 ke Cina. Faktor lain yang dapat mendorong harga minyak lebih tinggi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi Cina setelah dicabutnya pembatasan COVID-19 yang pernah menghambat sektor perjalanan, manufaktur, dan kegiatan bisnis lainnya. Ketiga, pertumbuhan ekonomi India dan Vietnam. Perekonomian India diperkirakan akan tumbuh pada laju yang lebih lambat sebesar 6,4% tahun ini, setelah tahun 2021 mengalami pertumbuhan 9,1% dan tahun lalu 6,8%. Sementara Vietnam diperkirakan akan tumbuh 6,5% tahun ini, turun dari 8% tahun lalu, tapi masih di atas perkiraan rata-rata untuk Asia Tenggara, yaitu sebesar 4,7% pada 2023 dan 5% pada 2024. Demikian episode kali ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.